Sudah ada tersangkanya, Kalau boleh tahu berapa orang? sekitar 5 orang. Itu dari pihak swasta semua apa ada penyelenggara negara? Ada dari penyelenggara negara dan ada dari swasta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Kasus ini semakin menarik perhatian setelah KPK melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil pada Senin 10 Maret 2025. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK menggeledah beberapa lokasi di Bandung, termasuk rumah Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana Mas. Tindakan ini diambil setelah ada keterangan saksi yang menghubungkan RK dengan kasus korupsi Bank BJB. Ridwan Kamil sendiri membenarkan penggeledahan tersebut melalui pernyataan tertulis. Ia mengaku telah bekerja sama dengan baik dan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang yang menurut Ketua KPK Setio Budi memiliki kaitan erat dengan kasus ini. Meski rumahnya digeledah, status Ridwan Kamil saat ini masih sebagai saksi, bukan tersangka. Reaksi beragam dari tokoh politik penggeledahan ini memicu berbagai tanggapan dari tokoh-tokoh politik. Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, mengaku terkejut dengan tindakan KPK. Namun, ia menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Di sisi lain, Muhammad Guntur Romli, politikus muda PDIP, justru menyatakan kecurigaannya. Menurutnya, penggeledahan ini bisa jadi hanya drama politik. Guntur Romli bahkan menyebut bahwa selama Ridwan Kamil masih dilindungi oleh Jokowi, ia tidak akan menghadapi konsekuensi serius. Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, berusaha menjaga jarak dari kasus ini. Mereka menegaskan bahwa RK adalah kader baru dan enggan terlalu dikaitkan dengan penggeledahan tersebut. Meski begitu, Badan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar telah dikerahkan untuk memantau perkembangan kasus ini lebih lanjut. Apakah kasus ini benar-benar baru? Sebenarnya dugaan korupsi di Bank BJB bukanlah hal baru bagi KPK. Kasus ini pertama kali terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis laporan audit pada awal Maret 2024 yang mengungkap adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran promosi Bank BJB. Laporan tersebut mengindikasikan dugaan markup atau penggelembungan harga dana iklan selama periode 2021 hingga 2023. BPK melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran promosi dan belanja iklan Bank BJB untuk tahun buku 2021 hingga 2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari jumlah ini, alokasi untuk iklan media massa sebesar 341 miliar rupiah menjadi sorotan utama. Hasil penelusuran BPK menemukan kebocoran dana sebesar 28 miliar rupiah. Kebocoran ini terungkap setelah BPK mencocokkan tagihan iklan dengan nilai real yang diterima media. Sebagai contoh, dari total tagihan 37,9 miliar rupiah yang diajukan ke Bank BJB, hanya 9,7 miliar rupiah biaya iklan televisi yang dapat dikonfirmasi. Solusi ini dianggap tidak wajar, mengingat dokumen kontrak menyebutkan bahwa komisi agensi hanya 1-2% dari nilai iklan yang telah tayang. Seiring berjalannya waktu, kasus ini semakin berkembang dan menimbulkan isu yang lebih besar. Estimasi kerugian negara akibat dugaan korupsi ini pun membengkak hingga mencapai 200 miliar rupiah. Pada 5 Maret 2025, KPK secara resmi mengumumkan dimulainya penyelidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan Bank BJB. Dalam kasus Bank BJB, mengapa nama Ridwan Kamil ikut terseret dalam kasus ini? Pertanyaan ini masih menjadi fokus penyelidikan KPK. Meski belum ada kepastian, keterkaitan RK dengan kasus ini sulit diabaikan. Rentang waktu dugaan korupsi ini terjadi bertepatan dengan masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Peran RK dalam pengawasan Bank BJB selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memiliki peran penting dalam pengawasan Bank BJB. Hal ini wajar mengingat pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pemegang saham mayoritas bank tersebut. Salah satu langkah kontroversial yang dilakukan RK adalah pemberhentian Ahmad Irfan sebagai Direktur Utama Bank BJB pada tahun 2018. Saat itu RK beralasan bahwa bank membutuhkan sosok baru untuk mewujudkan visinya, termasuk memaksimalkan kredit mikro dan memperkuat peran Bank BJB sebagai bank pembangunan. Namun keputusan ini menuai kritik karena kinerja Ahmad Irfan dinilai cukup baik. Setelah itu RK menunjuk Yudi Ranaldi sebagai Direktur Utama pada 2019. Yudi menjabat hingga 2025, tetapi di tengah penyelidikan kasus ini, ia memilih mengundurkan diri. Meski rumahnya telah digeledah, Ridwan Kamil belum diperiksa secara resmi oleh KPK terkait kasus ini.
Namun posisinya sebagai mantan gubernur dan pengaruhnya dalam kebijakan Bank BJB membuatnya menjadi figur kunci dalam penyelidikan. Banyak pihak berspekulasi bahwa RK bisa menjadi saksi penting untuk mengungkap lebih jauh dugaan korupsi ini. Jika Ridwan Kamil terbukti terlibat dalam kasus ini, dampaknya bisa sangat besar. Pertama, reputasinya sebagai figur politik yang dikenal bersih dan profesional bisa hancur. Kedua, mengingat pengaruhnya yang masih kuat di Jawa Barat, skandal ini berpotensi memicu instabilitas politik di tingkat daerah. Lawan-lawan politiknya juga mungkin akan memanfaatkan situasi ini untuk menyerang koalisi atau kelompok yang berafiliasi dengannya. Dalam kasus korupsi Bank BJB hingga saat ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Hal ini diungkapkan langsung oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto. Kelima tersangka tersebut berasal dari 2 kelompok, yaitu penyelenggara negara dan pihak swasta. Sekitar 5 orang. Itu dari pihak swasta semua apa ada penyelenggara negara? Ada dari penyelenggara negara dan ada dari swasta. Respon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi turut merespon kasus ini. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghalangi proses penyelidikan KPK terhadap Bank BJB. Deddy juga berharap agar penyelidikan yang dilakukan KPK tidak mempengaruhi regulasi atau menggunakan kekuatan politik di lingkungan Bank BJB. Di sisi lain, Deddy mengumumkan rencana restrukturisasi besar-besaran di Bank BJB sebagai langkah antisipasi. Rencana ini mencakup pemangkasan jabatan yang dianggap tidak diperlukan, pengurangan jumlah kantor cabang, serta penurunan biaya operasional hingga 45%. Menurutnya, dari struktur organisasi yang lebih ramping dan efisiensi biaya operasional, kepercayaan publik terhadap Bank BJB diharapkan dapat pulih dan meningkat. Proses hukum yang berjalan, KPK terus mengusut tuntas dugaan korupsi ini, khususnya terkait pengadaan iklan Bank BJB melalui pihak ketiga, yaitu agensi periklanan. Setelah melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil, tim penyidik KPK juga menggeledah kantor pusat Bank BJB di Bandung. Kasus ini telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan dengan 5 tersangka yang telah ditetapkan. Jika terbukti bersalah, para pelaku dapat dijerat dengan pasal 2, pasal 3, atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.